Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus. Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan ayat yang ke-31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pernah sakit, ya. Ketika kita sakit, tentu kita berharap untuk kita boleh memperoleh kesembuhan. Ya, ada berbagai upaya yang tentunya kita lakukan. Kita sebagai orang percaya tentunya kita akan berdoa. Memang selain berdoa, tentunya kita juga biasanya akan periksa ke dokter, ya. Kemudian kita meminum obat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita sudah mengalami kesembuhan, apa yang biasa kita lakukan? Ya, tentunya bersyukur, ya. Bersyukur karena badan sehat, sudah sembuh dan sudah pulih. Dan kemudian kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah, kalau kita membaca atau memperhatikan perikop yang baru saja kita baca, ini berbeda yang dilakukan oleh seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah ibu mertua Petrus, ya. Dan selain ibu mertua Petrus, ada juga banyak orang yang pada saat itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Yang pertama yang mau kita renungkan, yang kita mau lihat adalah Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit, ya. Penyakit apapun, saya yakin dan percaya Tuhan bisa sembuhkan kalau Tuhan mau dan Tuhan berkehendak untuk menyembuhkannya. Di kisah atau di Alkitab banyak sekali kesembuhan yang Yesus lakukan. Macam-macam penyakitnya dan Tuhan bisa sembuhkan. Artinya apapun penyakit kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa sembuhkan kalau Tuhan berkehendak menyembuhkannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak disembuhkan? Ada banyak hal, ya. Bisa Tuhan belum berkehendak, atau Tuhan punya rencana, atau hal yang lainnya bisa Tuhan pakai. Jadi yang pertama, bukan berarti kalau Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kita, orang lain disembuhkan berarti Tuhan tidak kuasa. Tidak. Tuhan tetap berkuasa untuk menjamah dan juga menyembuhkan. Itu yang pertama yang kita bisa lihat. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, kita melihat bagaimana respon dari ibu mertua Petrus. Menarik sekali diceritakan di dalam kisah ini, ketika ibu mertua Petrus yang sakit tadi itu sembuh, begitu ya. Kemudian ketika dia sadar dirinya sembuh, dia langsung, saudara, dikatakan kemudian perempuan itu melayani mereka. Satu respon yang sangat baik sekali. Ketika seseorang itu mengalami kesembuhan, dia bisa melayani Tuhan, ya. Sesuatu yang hari-hari ini mungkin ada tetapi
Ada juga yang sudah melupakannya. Ya, biasa kalau pada saat sakit ya dia bilang, "Tuhan, aku sakit. Nanti kalau aku sembuh ya Tuhan, aku mau melayani Engkau. Nanti kalau aku sembuh, aku mau memberikan hidupku kepada Tuhan. Nanti kalau aku sudah menghadapi permasalahan selesai, menghadapi pergumulan ini terlewati, menghadapi ini, itu, dan lain sebagainya itu terlewati, aku akan memberi hidup kepada Tuhan, aku akan melayani Tuhan, aku akan memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Seringkali itu janji-janji yang seringkali diucapkan. Permasalahannya ketika sudah sembuh, ketika sudah melewati pergumulan, ketika sudah melewati masa-masa kesulitan, kita lupa janji kita kepada Tuhan. Dan akhirnya janji tinggallah janji. Tetapi berbeda dengan ibu mertua Petrus. Ketika dia tahu sudah sembuh, dia berespon dengan memberi dirinya untuk melayani Tuhan dan juga rombongan. Satu respon yang sangat baik. Memang di beberapa kisah di Alkitab ada juga yang disembuhkan, ya, ada 10 orang sakit kusta, tapi yang bilang terima kasih untuk kesembuhan hanya 1 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa sering kita di saat kita bergumul, di saat kita menghadapi permasalahan, kita seringkali janji sama Tuhan. Ya Tuhan, nanti kalau aku sudah dapat pekerjaan, aku akan melayani Tuhan lebih giat. Kalau aku nanti sudah sembuh, aku mau memberikan hidupku kepada Tuhan. Kalau aku bisa melewati pergumulan ini, kalau hutangku nanti sudah lunas, kalau tanah ini sudah terjual, aku akan begini kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan janji yang pernah kita ucapkan atau apa yang pernah kita janjikan kepada Tuhan menjadi nasar di dalam hidup kita. Kita harus segera menepatinya. Jangan sampai ya kita yang berjanji tetapi kita juga yang mengingkari. Ya, kita tahulah Tuhan kita itu sangat baik sekali kepada setiap kita, dan dia tahu ya apa yang menjadi isi hati kita. Dan kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menepati janjinya, yuk kita tepati. Saya tidak tahu saudara janji apa yang pernah saudara buat kepada Tuhan di tengah pergumulan, di tengah sukacita, di tengah permasalahan yang kita hadapi. Tapi apapun itu saudara ingat ya, ketika kita sudah berjanji kepada Tuhan, mari kita menepatinya. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, Tuhan sanggup ya melakukan segala perkara dalam kehidupan kita, sakit penyakit, pergumulan, kehidupan kita, pekerjaan kita, masalah keluarga, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Tuhan bisa tolong kita. Ya, selama dia berkenan untuk mengerjakannya. Yang kedua, apa menjadi respon kita? Apakah kita akan memenuhi janji kita atau kita melupakan janji itu? Apapun itu saudara, mari apa yang sudah pernah kita janjikan kepada Tuhan, kita menepatinya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Kami tahu ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami percaya hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu juga karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa jika ada di antara kami yang pernah berjanji, pernah berujar, pernah bernasar untuk melakukan sesuatu ketika kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami karya-karya Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami juga bisa menepati janji kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami jika ada di antara kami yang saat ini sedang terbaring karena sakit. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan juga boleh jamah, pulihkan, sembuhkan mereka, dan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan menolong dan memberkati hidup mereka. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kami yang menghadapi pergumulan, apapun itu Tuhan, kami mohon juga Engkau boleh menolong kami untuk kami bisa melaluinya, dan kami percaya ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Berkati dan kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memberkati setiap kita, dan Tuhan Yesus menolong setiap kita. Shalom.